Halo teman-teman PPI Malaysia, kembali lagi nih di PPIM Beropini. Bersama saya, Fitian Ibadur Rahman Syahid. Nah, kita menanya nih sekarang di PPIM Beropini, kenapa mahasiswa-mahasiswa Indonesia ini pilih kuliah di Malaysia. Ada pasti pengen tahu kan? Yuk check it out. Nah, kita sekarang udah sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia nih. Kita kenalan dulu kali ya. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan ya? Namanya siapa Kak? Halo, aku Fadia dari UCSI University. Halo, aku Via dari UUM. Halo, nama aku Evan dari UUM juga. Halo, nama aku Ayes dari UPM. Halo, nama aku Rehana dari UCSI. Halo, nama aku Tasya dari UUM. Nah, ke pertanyaan pertama langsung ya. Kenapa sih pilih kuliah di Malaysia? Oke, kalau aku pribadi kemarin itu aku memang berencana untuk kuliah di luar negeri. Cuman memang kalau misalkan memilih yang di luar Asia itu masih terlalu jauh gitu. Jadi masih takut ya. Terus disarankan, coba aja ke Malaysia. So here I am. Kalau Kak Via ini kenapa nih? Oke, kalau aku sih kurang lebih sama kayak Dea aja ya. Cuman kayak berhubung kemarin gak dapet PTN nih di Indonesia, jadi kayak cari second option gitu. Ada nih di Malaysia, ya udah. Jadi kita ke UUM deh. Jadi karena alasannya karena nggak keterima PTN nih ya. Jadinya PTN luar negeri. Iya. Kalau Evan gimana nih, Van? Kalau aku sih lebih kayak biar bisa belajar bahasa juga gitu. Jadi kita kuliah nggak cuma belajar tentang ilmu, tapi kita juga dapat soft skill baru gitu. Kayak cari pengalaman juga ya ke luar negeri ya. Karena mau merantau, ingin jauh dari zona nyaman dan ingin jadi orang mandiri sih. Kenapa nih pilih kuliah di Malaysia? Kurang lebih sama sih sama Ayes. Jadi aku pengen merantau, tapi yang nggak jauh-jauh banget, jadi ya Malaysia. Aku juga nggak beda jauh sih, karena untuk biar bisa belajar mandiri aja, sama biar nggak ketergantungan sama orang tua. Oke. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua nih. Apa sih anaknya kuliah di Malaysia? Sekarang dari Kak Via dulu ya pertama coba. Boleh, kalau aku pribadi karena kampus aku di Kedah ya itu jauh dari mana-mana, tapi jadi nilai plus gitu di Kedah Malaysia ini, jadi kayak apa ya, enak aja gitu environment-nya buat belajar dan banyak kayak bisa belajar dari teman-teman internasional lain gitu. Jadi bisa belajar sama mahasiswa internasional lain ya Kak? Iya, jadi banyak pengalaman lah. Kalau Kak Dia kenapa nih? Kenapa apa sih anaknya kuliah di Malaysia? Oke, kalau misalkan aku kan agak beda juga ya sama Alivia sama Evan. Mereka di Kedah, kalau aku di KL. Jadi mungkin vibes-nya sama kayak di Jakarta. Cuman kalau aku pribadi sih aku seneng karena juga banyak teman-teman internasional baru, mengenal race baru dengan diverse lah gitu. Jadi kita lebih belajar untuk saling menghargai. Jadi karena perbedaan yang sangat banyak kayak. Iya, betul. Nah, Evan nih, kenapa sih kuliah di Malaysia itu enaknya itu apa kuliah di Malaysia? Enaknya yang pasti kampus kita itu kan kampus internasional. Jadi dapat banyak teman baru dari berbagai negara sih. Jadi teman kita nggak dari Indonesia aja, nggak cuma dari Malaysia aja, tapi juga ada dari beberapa negara lain kayak China, ada yang dari Arab, ada yang dari Turki, ada negara lain juga. Berarti serunya karena teman-teman yang baru ya dan beda negara. Enaknya itu balik lagi ke jawaban aku pertama, jauh dari orang tua. Terus kita juga bisa nge-explore dunia-dunia baru gitu. Terus itu sih sebenarnya. Berarti jauh dari orang tua enak ya? Enggak juga sih sebenarnya. Ya. Rai kenapa nih? Apa ya, paling pengalaman baru sih, meskipun Indonesia sama Malaysia nggak beda-beda jauh banget ya. Tapi adalah pengalaman barunya gitu. Oke, kalau Tasya apa nih Sya? Kalau aku lebih yang kayak mau belajar gimana jadi kalangan minoritas gitu loh, karena kita kan jatuhnya minoritas ya, karena bukan orang Malaysia langsung. Jadi kayak kita harus bisa bergaul lah sama mayoritasnya gitu. Oke. Apa sih yang bikin kuliah di Malaysia itu betah? Kalau tadi udah dari Via, dia sekarang Evan dulu nih. Kalau yang bikin betah pasti makanannya itu nggak jauh beda juga sih sama Indonesia. Jadi makanannya mirip-mirip sama Indonesia, pastinya juga tetap enak-enak. Dan juga kayak budayanya sih masih mirip-mirip lah sama Indonesia, jadi nggak terlalu kaget kita. Jadi masih mirip lah ya sebenarnya yang bikin betah itu. Iya. Kalau Kak Dia apa nih? Kalau aku temen-temennya, karena temen-temennya juga suportif banget. Dan yang pasti bener kata Evan, makanannya nggak jauh-jauh, dan kalau mau pulang juga nggak jauh. Kalau lagi homesick gitu. Kalau Via apa nih Vi? Kalau aku mungkin dari segi hiburannya ya, aku jadi bisa traveling kemana-mana gitu. Kayak ke Langkawi kan Kedah deket ya sama Langkawi gitu, bisa ke Pinang dan lain-lain, jadi kayak bisa holiday aja gitu. Yang betah itu karena
pelajarannya itu kalau jurusan aku ya fakultasnya komunikasi itu nggak begitu susah, dan juga karena skripsinya tuh gampang. Kalau Ray gimana? Yang bikin betah ini sih teman-teman, soalnya teman-teman banyak banget yang support juga, jadi kayak kalau lagi ada stres atau homesick itu hilang lah ya. Gimana sih Tasya? Sama sih, kebetulan UM juga banyak kan orang Indonesianya, jadi kalau misalnya homesick dikit juga ada teman cerita gitu at least. Jadi homesick cerita ke temen ya. Emang gampang ya nangkep pelajaran pakai bahasa Inggris campur Melayu gitu kan? Aku juga kuliah di sana, pelajarannya tuh pakai bahasa Inggris sama Melayu kan campur. Gimana sih? Susah nggak? Kalau aku pas pertama kali tuh sempet kayak, aduh aku nggak nangkep nih gurunya ngomong apa, karena mungkin perbedaan accent ya, dan cara ngomongnya kan agak cepet ya kalau misalkan lecture di kampus aku. Jadi awal-awal memang harus perhatiin banget yang sampai harus melek gitu, jadi menghindari ngantuk juga sih sebenarnya. Jadi asal keep in touch sama Iya, apa yang asal pay dosennya. attention sama Pay attention gurunya, ya. jadi pasti bisa nangkep. Kalau Via gimana nih? Kalau dari aku sendiri sama sih sama kayak Dea. Cuman kalau misalkan aksennya udah beda kan, biasa ada aksen dari Kedah, dari Kelantan itu udah beda ya. Kalau udah dari Kedah sama Kelantan aku udah nggak bisa ngikutin. Jadi lebih prefer sama bahasa Inggris sih. Enakan bahasa Inggris ya pakai bahasa Melayu. Kalau Evan gimana nih, Evan? Awalnya sih emang rada susah ya buat ngikutin, cuma kalau kita mau belajar pasti lama-lama jadi malah kitanya sendiri gitu yang bisa bahasa Melayunya. Bisa kadang-kadang ngobrol sama orang Melayu pakai bahasa Melayu, udah gak pakai bahasa Inggris lagi. Jadi orang jadi multi language ya, bisa Iya. bahasa Melayu mana-mana. Kalau aku sih gampang-gampang aja. Gampang-gampang aja ya. Gampang-gampang aja. Gimana? Ya gampang sih, bisa lah, bisa. Gampang sih, lagian juga kalau misalnya di jurusan gue kan, aku kalau misalnya ada orang Indonesia atau international studentsnya, dosen-dosennya kebanyakan malah kayak lebih aware gitu loh, karena apa ya, biar bisa lebih ngertiin, jadi mereka lebih full English biasanya. Karena bahasa Melayu juga mirip ya sama bahasa Indonesia. Jurusan atau kuliah di Malaysia ini tuh pilihan sendiri atau pilihan orang tua sih? Pilihan sendiri. Dari awal tuh emang mau di Malai. Orangnya gimana? Kalau jurusan sih sempat ada masalah, cuman tetap aku akhirnya Pilih bisa sendiri. pilih sendiri. Aku udah pilih sendiri. Berarti nggak ada yang terpaksaan ya, nggak ada yang paksaan dari orang tua. Gak ada. Kalau aku sendiri tuh pilihan sendiri, malah kayak orang tua nanya, loh kamu kenapa nggak sekolah di Indonesia gitu. Kalau aku emang kayak ya udah aku pengennya keluar aja. Evan gimana, Evan? Kalau aku sih pilihan sendiri tapi juga disupport sama orang tua. Atau pilihan sendiri tapi disupport ya? Dia gimana nih? Kalau aku kan memang tadi aku bilang aku pengen kuliah di luar, cuman memang Malaysia ini pilihan orang tua gitu, supaya anaknya nggak jauh-jauh dulu lah. Jadi pilihan ke Malaysia ini bukan karena paksaan orang tua semua ya? Ya, tapi bukan paksaan. Bukan paksaan. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-7. Uang jajan dikasih berapa sih buat selama di Malaysia ini? Range-nya itu dari 1.000, kalau di ini ya di Serdang dekat-dekat KL itu dari 1.200 sampai bisa 2.000-an Oke, ringgit. Rai berapa? Kalau di Ceras hampir sama sih sebenarnya, sekitar Kuala segitu. Lumpur, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Biasanya Kedah paling murah nih. Kedah berapa Kedah? Kalau range karena udah sama apa namanya dormnya gitu di UKT-nya, jadi mungkin 1.000 ringgit juga udah cukup, udah sama saving sih itu. Mungkin kalau misalkan total dengan kayak kebutuhan sehari-hari sih sama apartemen gitu-gitu, range-nya dari 1.000 sih gitu. Tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Kalau misalkan memang bisa nge-arrange uangnya dengan baik, sebenarnya bisa dipres sih kalau kata Itu aku. kalau di KL ya? Iya. Nah, kalau di aku ya. KL. Nah, itu kan di KL nih. Coba kita ke beda state nih, Kedah. Nih, Kedah gimana nih? Apakah beda nih dua orang apa sama gitu? Tentu kalau di Kedah pasti berbeda dari di KL teman-teman. Dari harga sendiri pasti lebih murah di Kedah ya, karena bukan di KL gitu. Nah kalau dari range harga sendiri untuk kehidupan sehari-hari ya, nih untuk di Kedah itu dari 500 ringgit sampai 2.000. Kembali lagi kayak kata dia tadi, tergantung orang masing-masing. Tapi kalau untuk biaya hidup di UM itu udah include asramanya sama tuition fee, jadi ya lebih murah lah pasti, nggak usah mikirin apartemen. Buat Via tadi 500 sampai 2.000 ringgit ya. Coba Evan lebih mahal apa lebih murah nih uang jajannya? Kalau menurut aku sih ya kurang lebih sama sih. Soalnya kan kita di UM makanan itu kalau nggak salah juga disubsidi. Jadi makanan kita itu kan lebih murah. Sekitar sekali makan bisa lah 3,5 sampai 5 ringgit doang. Jadi mungkin untuk sebulan itu kita 1.000 ringgit udah cukup lah. Oh, oke, Evan 1.000 ringgit ya. Berarti Evan lebih irit daripada Via. Kaget gak sih pas tahu gimana bahasa di Malaysia itu kan nggak mirip banget nih sama Ipin? Enggak.
Gak kaget ya? Iya, nggak kaget sih sebenarnya. Gitu sih. Karena gimana? Sempet kaget soalnya kayak kadang mereka pakai bahasa Melayu pun aku kayak nggak bisa denger gitu loh mereka ngomong apa. Cuman Karena aksennya ya. benar. Mungkin kalau aku kayak kalau Penny kan ngomongnya pelan ya. Sedangkan kalau kita di real life kayak mereka tuh cepet banget ngomongnya. Oke. Jadi kayak aduh apa nih gitu doang sih. Kayak mungkin waktu pertama kali sampai aku sih nggak pernah langsung dikonfront menggunakan bahasa Melayu ya. Jadi memang menggunakan bahasa Inggris. Jadi gak shock banget, dan di kampus itu memang semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau aku pribadi aku nggak terlalu shock sih. Ya shock kan? Shock sih Teh. Tadi aku bilang kan bahasa aksennya beda nggak sih dari Kedah sama Kelantan? Aku tuh pernah ditanyain sama orang Malaysia ya, teman Malaysia gitu. You duduk kat mana? Terus aku kayak bingung, duduk kat mana? Duduk kat sini. Maksudnya stay kat mana gitu. Jadi duduk itu stay maksudnya ya, stay bukan mana, duduk iya. sit down gitu ya. Sit down gitu. Oh. Jadi kayak ya agak shock lah. Kalau Evan kaget gak sih, Van? Lumayan kaget sih, soalnya kan kita di sana apa-apa lebih enak gitu pakai bahasa Malay kan, mau belanja, mau jajan gitu. Kan lebih enak kan pakai bahasa Malay gitu. Jadi belajar kosakata baru sih. Contohnya aja kayak waktu itu aku mau beli kayak kompor portable. Nah, pas di Google Translate itu ternyata bahasa Malaysianya itu dapur. Jadi kita kompor mau portable tuh gitu. dapur? Iya, jadi kita mau beli dapur gitu kan, jadi Oh. aneh gitu. Pas apa kata baru juga ya buat kita ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pernah ngerasain LDR dong? Gimana? LDR gak nih? Malaysia, Indonesia? LDR sama mama papa sih. Oh, LDR sama mama papa ya? Karena kan aku sebenarnya anaknya masih termasuk manja ya. Jadi tuh pas sampai sana sempet nangis kayak sendirian gitu. Tapi ya alhamdulillah kan deket ya, jadi bisa pulang. Jadi buat penonton-penonton semua nih, boleh di note nih, kalian ini berarti jomblo ya. Iya, Ntar kita guys. cantumin Bener, Instagramnya di bawah. Via gimana nih? Kalau sama orang tua pasti LDR ya. Tapi Sama pasangan ada LDR? tidak LDR, pernah tidak LDR, tapi ya Oh, nyusul ke Malaysia? enggak juga sih. Oh. Ya gitu deh, tapi nggak Oke. pernah sih LDR gitu. Evan gimana? LDRan kah hubungan atau LDRan sama orang tua iya, sama pasangan juga iya. gimana tuh rasanya LDRan? Rasanya ya pasti awal-awal ya kangen lah sama mereka. Cuma makin lama kan udah banyak temen juga, jadi lebih nyaman lah, udah ada teman-teman yang support juga. Berhasil nggak tuh LDRan Indonesia Malaysia itu? Untuk sekarang sih masih berhasil ya. Masih berhasil ya? Oke. Nggak pernah. Saya jomblo. Oke, berarti mau Instagramnya Ayas boleh nih ya. Tapi boleh di copy paste sih sampai sini jawabannya. Oh, semuanya sama ya? Semuanya sama. Oke, nanti kita taruh aja Instagram. Pernah nggak sih deket atau nggak punya pasangan gitu orang Malay? Oh, Ada yang maksudnya deketan gitu kayak lokal student? Enggak sih, Nggak pernah? enggak. Via gimana, Vi? Nggak pernah sih. Evan? Belum pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Iya, nggak Apa copy paste juga semua? Copy paste. Copy paste juga ya semua. Cetar Rofi. Oke, itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Makasih banyak nih Kak udah ngulangin waktunya kita tanya-tanya buat di PPI Malaysia. Oke, terima kasih juga. Dadah. Nah, teman-teman PPI Malaysia itu semua tadi opini-opini dan alasan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia. Nah, seru kan? Gimana? Kita tunggu teman-teman semua buat ngerasain serunya kuliah di Malaysia. Nah, terakhir dari saya Fitian serta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.